riba atau dosa, dan bagaimana orang yang nabung di bank yang banyak bunganya juga riba. Karena saya mau ambil uang bank buat pakai modal warung kecil-kecilan masih ragu dan takut. Makasih jawabannya. Ya, kalau nabung itu tidak ada riba dalam nabung itu tidak ada. Nabung uang kita sendiri kan. Ya, kemudian riba itu adanya apa? Ada dalam pinjam meminjam, utang piutang. Tetapi pahami betul bahwa Rasul itu sudah menggariskan bahwa yang namanya riba, komoditas riba itu ada enam, ya, ada enam. Ya, di situ ada apa namanya korma, ada gandum yang baik, gandum yang jelek, kemudian ada apa namanya garam, kemudian ada eh, perak, kemudian ada emas. Enam itu. Ya, kenapa kok enam itu harus siap dan biadin dan serah terima langsung cash dan sebagainya itu? Karena pada saat itu amat sangat sederhana di depan waktu itu. Ya, mereka harus nimbang, harus menakar, ya, untuk beli gandum ditakar, untuk beli kurma ditakar, untuk beli emas ditimbang dan sebagainya. Nah, orang Islam itu mengajarkan kita itu untuk berlaku adil dalam hal menimbang, dalam hal menakar. Maka perlu dapat perhatian khusus komoditas-komoditas yang seperti itu sampai komoditas garam. Diperhatikan karena ada timbangan tadi supaya kita itu adil. Karena kecenderungannya bakul itu orang adil, bakul itu cintanya dunia kebanyakan, kemudian akhirnya dia sering curang. Ya, bahkan di pasar-pasar itu ada dua timbangan, tuku nggo timbangan iki, nek pulaan nggo timbangan iki atau takaran ini, kalau beli nggo takaran itu. Nah, itu sudah mutafifin, termasuk kelompok mutafifin. Ya. Nah, kemudian pada zaman Rasulullah sudah ada ya namanya uang dipinjamkan atau apa namanya berupa dinar atau dirham dipinjamkan dan sebagainya. Iya, uang itu karena apa? Karena dia terbuat dari emas, karena dia terbuat dari perak. Uang itu ditimbang pada saat itu. Satu dinar itu misalnya 4/4 gram. Kalau tidak 4/4, dia bukan satu dinar. Kalau separuhnya ya setengah dinar. Ya, maka uang dalam konteks itu adalah karena dia itu emas, karena dia itu perak. Karena komoditas riba itu sudah ditentukan oleh Rasul, ada 6 itu. Uang di Indonesia ini bukan terbuat dari emas, bukan terbuat dari perak. Uang Indonesia itu dari kertas. Di satu sisi. Ya, dari kertas. Nah, pahami betul bahwa uang itu ada nilai nominalnya, ada nilai tukarnya. Nominalnya 100.000, tetapi 100.000 sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu nilai tukarnya itu kuat 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun yang lalu mungkin saja 100.000 itu dapat setengah gram emas. Sekarang ini 10 tahun kemudian 100.000 itu hanya dapat berapa? 1 gram, 1 gram saya dapat 10 gram emas, kira-kira seperti itu. Nilai tukarnya turun. Nah, yang penting uang itu adalah sebagai nilai tukar tadi, gitu loh. Ya, maka kalau ada tambahan ini itu kaitannya dengan uang rupiah, gitu, tidak ada masalah gitu. Ya, karena nilai tukarnya selalu turun saja, turun bisa sampai 9-10% dalam setahun dan sebagainya. Ya, jadi riba yang diharamkan itu ayatnya banyak kaitannya dengan riba, tetapi jangan berbohong kita. Riba yang dilarang itu kan riba yang agak apa yang berlipat ganda. Nah, kalau suku bunga 10% kalau dilipat kalinya 10 tahun itu kan namanya berlipat ganda jadi 2 kali. Tidak seperti itu. Sudah ditentukan kurun waktunya oleh Rasul sendiri. Kurun waktunya 1 tahun. Karena ada hadis yang berbicara tentang dari musim haji ini ke musim haji itu. Ada juga waktunya yang panen ini ke panen itu. Tentu saja kalau disesuaikan antara musim haji, panennya tadi juga 1 tahun kan gitu.
Jadi kalau 1 tahun itu menjadi 2 kali lipat itu berarti diharamkan. Kenapa begitu? Karena hakikatnya umat Islam satu dengan yang lain itu satu tubuh. Mosok satu tubuh gerogoti yang seperti itu menghancurkan yang seperti itu kan itu. Tidak layak seperti itu. Ya, jadi kalau kaitannya dengan uang, dulu uangnya dari apa dia? Uang kertas loh. Raisa loh dinilai seperti uang yang dipakai digunakan zaman Rasul yaitu emas dan perak itu kan, karena emas dan perak perlu ditimbang, uangnya itu juga ditimbang aslinya kan, peraknya juga. Ya mudah-mudahan kita ke depan berubah seperti dulu lagi, tidak seperti ini gitu, sudah baik-baik loh. Ya, nah saya katakan bahwa syariah sekarang itu pun saya menilainya tidak syar'i juga. Kenapa? Karena kalau membeli pakai aturan, kalau meminjam pakai aturan seperti ini, kalau menabung aturannya yang lain, timbangannya beda nah seperti itu. Kalau dulu kita timbangannya kan timbangan fisik gitu, takaran fisik, kalau literan dan sebagainya timbangan. Tetapi kalau masalah pembagian hasil itu timbangannya aturan. Kalau jual beli aturannya seperti itu, kalau pinjam aturannya seperti itu, kalau nabung harusnya juga seperti itu. Tapi kalau nabung pakai aturan ini, kalau pinjam pakai aturan ini, itu namanya timbangannya berbeda. Nah itu tidak boleh udah seperti itu. Pada karo pasar kan itu. Ya, nah itu yang selama ini di majelis tafsir Al-Quran kita pahami kan itu. Adapun sekarang kalau Ustaz mengajarkan yang lain, monggo silakan ikuti. Kalau ikuti tidak boleh pinjam kan itu, silakan. Tidak boleh kan itu. Saya berharap nanti berubah kembali seperti dulu lagi. Rujuk ilal haq kan gitu. Jadi ya kalau tidak mau kembali ke jalan yang benar ya wis kan itu. Mudah-mudahan aja kembali ya. Begitu Mas, mudah